Amin. Haleluya. Shalom, selamat pagi umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Pagi hari ini maupun setiap umat Tuhan yang sedang mengalami kelemahan, ketidakpercayaan diri, ketakutan, pagi hari ini ada kabar baik yang akan engkau dengar. Karena firman Tuhan katakan, firman Allah adalah terang bagi kaki kita dan cahaya bagi jalan kita. Karena itu mari datang sama Tuhan Yesus. Kita rindu pagi hari ini dipersiapkan. Kita rindu pagi hari ini belajar kebenaran firman Tuhan. Ambil Alkitab kita di rumah kita masing-masing pagi hari ini, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Hari ini kita sudah ada dalam Keluaran pasal yang ke-35. Di dalam Keluaran pasal 35, buat teman-teman yang kemarin tidak sempat mengikuti dalam ibadah doa pagi online dan rindu mengikuti setiap hari pembahasan Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, maka Bapak Ibu bisa ada di YouTube channel saya sudah bagikan ya, di YouTube channel saya Glenn Latuheru. Saya juga sudah bagikan renungan-renungan singkat yang memberkati kita semua setiap hari untuk memulai hari kita. Berbeda dengan apa yang saya bagikan secara live tentunya, karena secara live dalam doa pagi ini saya membahas dari kitab Kejadian sampai Wahyu, dan renungan pagi setiap hari itu berbeda lagi, dan setiap renungan-renungan atau bahan-bahan khotbah yang saya bagikan setiap hari Minggu di gereja di mana Tuhan percayakan saya mengembalakan ya. Dan hari ini saudara yang dikasih dalam Tuhan, di dalam Keluaran pasal 35. By the way, nanti malam jangan lupa kita ada di hari ke-6 hari ini, malam ke-6 nanti malam, dalam rangkaian ibadah 10 Days Anointing ya. Puji Tuhan, terima kasih buat setiap umat Tuhan yang sudah bergabung setiap hari dari hari pertama sampai dengan tadi malam, hari ke-5. Dan nanti malam ada di hari ke-6, kita akan kembali mengadakan melalui Zoom meeting ya, Zoom online. Nah, mari kita lihat sama-sama dalam Keluaran pasal 35. Keluaran pasal 35 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Dalam Keluaran 35 ayat 1 sampai 3 ini, firman Tuhan berkata seperti ini. Lalu Musa menyuruh berkumpul segenap jemaah Israel dan berkata kepada mereka, inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Ayat 2. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan ya. Tetapi pada hari yang ke-7 haruslah ada perhentian kudus bagimu, yakni Sabat. Hari perhentian penuh bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu haruslah dihukum mati. Ekstrim saudaraku. Karena Tuhan mau setiap kita umatnya mencari Tuhan. Ayat 3 yang terakhir. Jangan kamu memasang api dimanapun dalam tempat kediamanmu pada hari Sabat. Saudara, Tuhan menyampaikan kepada Musa untuk diteruskan kepada bangsa Israel tentang Sabat ini bukan baru sekarang. Ya, udah beberapa kali dan ini berulang-ulang disampaikan terus-menerus kepada bangsa Israel untuk menjaga, memperingati, melakukan dan terus ada di dalam hari Sabat, hari yang dikhususkan Tuhan, hari di mana Tuhan mau setiap umatnya datang beribadah. Ini bukan pesan baru sekarang ini dalam Keluaran pasal yang ke-35 ya. Bukan, di dalam Keluaran 31, Keluaran 16 beberapa hari yang lalu juga saya sudah pernah membagikan tentang hari Sabat ini. Jadi saya pelajari begini, wow, pesan ini dibuat berulang-ulang agar kita menyadari bahwa pesan yang diulang-ulang itu penting. Sama-sama bilang sama saya, pesan ini penting. Ketik di kolom komentar, pesan ini penting. Ya kan, kalau perlu caps lock semua, huruf besar tanda seru. Saudara dikasih dalam Tuhan, karena pesan ini diulang-ulang. Untuk menjaga, menguduskan, melakukan dan memperingati hari Sabat berulang-ulang. Dan saya percaya apa yang disampaikan firman Tuhan berulang-ulang itu penting. Ya, ini penting untuk disampaikan buat setiap kita. Contoh, kenapa saya katakan berulang-ulang? Karena pesan yang disampaikan berulang-ulang juga kita tahu. Yang pertama kita lihat dalam Ulangan pasal yang ke-6. Firman Tuhan sampaikan kepada bangsa Israel untuk menyampaikan kepada anak-anaknya berulang-ulang. Coba lihat Ulangan 6 ayat yang ke-7, saudara dikasih dalam Tuhan.
Ulangan pasal 6 ayat ke-7 bilang begini. Ulangan pasal 6 ayat yang ke-7 ya. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Terus berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Lihat, berulang-ulang disampaikan untuk hidup takut akan Tuhan, memperingati untuk hidup beribadah kepada Tuhan. Itu disampaikan penting. Ya saudara ya. Karena apa yang diulang-ulang itu akan ngelotok di otak kita. Karena itu pesan itu disampaikan berulang-ulang. Kuduskan hari Sabat, kuduskan hari Sabat. Jaga peringati hari Sabat untuk datang beribadah kepada Tuhan. Nah, jadi contoh yang pertama disampaikan dalam Ulangan 6 ayat 7 tentang berulang-ulang ini. Nah yang kedua, saudara yang dikasih dalam Tuhan, pernah disampaikan juga berulang-ulang kepada Yosua. Ya, kita tahu bersama dalam Yosua pasal yang pertama ketika Musa digantikan oleh Yosua oleh Tuhan, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Tuhan tahu Yosua takut. Itu sebabnya Yosua diingatkan berulang-ulang dalam Yosua pasal yang pertama ini. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Bukankah sudah kukatakan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Oh haleluya. Iya kan? Diulang-ulang hal itu saudara. Supaya apa? Supaya Yosua ingat, oh iya ya, yang saya harus lakukan, saya hanya harus menguatkan dan meneguhkan hati saya untuk menguruskan bangsa Israel, untuk membuat mujizat, itu bukan urusan saya. Bahkan untuk membawa masuk bangsa Israel ke tanah perjanjian, itu bukan urusan saya. Yang saya harus lakukan seperti apa yang Tuhan sampaikan berulang-ulang, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Pesan ini disampaikan juga berulang-ulang. Kenapa Tuhan sampaikan kepada Yosua berulang-ulang? Karena Tuhan tahu ini penting untuk disampaikan. Bukan cuma Yosua, bukan cuma Ulangan 6 ayat 7 kepada anak-anak bangsa Israel, tapi juga disampaikan kepada Petrus. Saudara ingat peristiwa di mana Tuhan Yesus tanya kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihiku? Ya, berapa kali saudara? 3 kali. Dan hal yang sama disampaikan kepada Petrus oleh Tuhan Yesus, gembalakanlah kawanan domba-domba. Itu diulang berulang-ulang selama 3 kali. Gembalakanlah kawanan domba. Gembalakanlah kawanan domba. Yesus mau agar Petrus kuat. Karena Petrus adalah soko guru, saudara yang dikasih dalam Tuhan, yang akan memimpin jemaat Tuhan. Itu yang Yesus tahu. Sehingga harus dikuatkan terlebih dahulu Petrus. Nah sekarang bagian kita harus ingat. Apa yang diajarkan Tuhan Yesus berulang-ulang. Mengasihi musuh kita. Itu diulang-ulang diajarkan. Jangan membenci orang yang menyakitimu. Berdoa buat orang yang mengkhianatimu. Doakan. Itu diajarkan berulang-ulang. Agar ngelotok dalam pikiran kita. Nah saya pelajari begini saudara ya. Kenapa firman Tuhan perlu kita ingat berulang-ulang. Makanya nggak cukup kalau kita beribadah cuma di hari Minggu. Saudara, setiap hari kita diperhadapkan dengan masalah. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Senin, Selasa, Rabu, setiap hari. Seumur hidup kita menghadapi setiap pergumulan, kita menghadapi setiap masalah. Engkau beribadah hanya hari Minggu. Dan hari Minggu hanya beberapa jam kau beribadah. Itu pun kalau engkau fokus beribadah. Kalau pikiranmu di mana, hatimu di mana. Iya kan? Berarti setiap hari kita perlu dengarkan firman. Setiap hari kita perlu tertanam dalam firman. Itulah yang harus membuat kita diingat berulang-ulang. Nah saya pelajari kenapa firman Tuhan perlu diingatkan kepada kita berulang-ulang. Yang pertama, karena seringkali kita itu manusia itu lupa. Hilaf. Iya kan? Kita lupa bahwa kita udah punya istri. Kita lupa bahwa kita udah punya suami. Kita lupa bahwa orang-orang muda belum menikah. Lakukan hubungan seks sebelum nikah. Lupa. Jadi perlu diingatkan. Kan sering kali lupa. Oh iya pendeta lupa. Kalau hari ini saya harus beribadah. Saya malah cari kerja. Oh iya lupa pendeta. Kalau saya mesti begini ternyata saya mau lakukan seperti ini. Lupa. Itu sebabnya perlu diingatkan terus-menerus. Dan firman Tuhan harus kita konsumsi setiap hari. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ini penting.
Sehingga akhirnya kita menyadari supaya kita tahu saya sebagai manusia kadang lemah. Saya sebagai manusia kadang lupa. Itu sebabnya kita diberikan Roh Kudus. Lihat di dalam Yohanes 14 ayat 26 ya. Yohanes pasal 14 ayat 26. Apa dikatakan di sana? Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan. Sama-sama bilang sama saya, mengajarkan saya. Ketik di kolom komentar, Roh Kudus mengajarkan saya. Ayo ketik di kolom komentar, Roh Kudus mengajarkan saya. Amin. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada saudara dan saya, dan akan mengingatkan. Sama-sama bilang sama saya, mengajar dan mengingatkan. Mengajar dan mengingatkan saudara dan saya akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Lihat. Jadi kenapa kita perlu terus diingatkan? Karena kita masih manusia. Kita perlu terus diingatkan, kita perlu terus diajar. Agar kita menyadari, itu sebabnya kita perlu Roh Kudus. Roh Kuduslah yang menuntun kita, Roh Kuduslah yang mengajar kita. Mengajar dari apa yang tidak kita tahu menjadi tahu. Mengingatkan apa yang sudah kita tahu untuk kita lakukan. Ya, ini merupakan suatu pembelajaran, saudara. Dari apa yang kita tidak tahu, Roh Kudus ajarkan. Supaya kita tahu. Dari kita udah tahu, Roh Kudus ingatkan. Supaya kita lakukan. Gitu ya. Jadi ketika kita belajar sesuatu dari yang kita tidak tahu menjadi tahu, dari yang kita udah tahu menjadi kita lakukan, itu karya Roh Kudus. Ya, itu karya Roh Kudus. Itu sebabnya Roh Kudus selalu mengingatkan. Nah, hari-hari ini masalahnya ada banyak anak-anak Tuhan sudah diingatkan Roh Kudus tapi mereject. Tapi menolak. Tetap mengikuti keinginan daging, tetap mengikuti hawa nafsu, tetap mengikuti apa yang dia mau. Padahal Roh Kudus sudah ingatkan, ayo datang sama Tuhan Yesus, ayo datang sama Tuhan Yesus. Tapi kita masih menolak. Bukankah Tuhan Yesus mengatakan, mari kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kepadamu kelegaan. Ayo, tugas kita cuma datang sama Tuhan. Tuhan mau kok memulihkan hidup kita. Tuhan mau kok memperbaiki hari depan kita. Tuhan mau. Itu sebabnya Tuhan mengajak untuk mari baiklah kita berperkara. Tuhan yang akan mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kita. Bagian kita datang sama Tuhan, minta ampun buat setiap pelanggaran kita. Dan Dia akan memulihkan kehidupan kita. Ya, jadi setiap hari kita perlu diingatkan. Setiap hari kita perlu diingatkan. Kenapa? Karena seringkali kita manusia itu lupa apa yang harus kita lakukan dalam kebenaran. Yang kedua, kenapa firman Tuhan harus selalu diingatkan kepada kita berulang-ulang. Yang kedua saya pelajari agar menjadi sebuah gaya hidup. Sama-sama bilang sama saya, gaya hidup. Dari apa yang tidak biasa kita lakukan, kita mulai lakukan. Ya kan? Sesuatu yang kita lakukan akhirnya kita mulai terbiasa melakukan. Sebuah sikap atau sebuah perlakuan yang terbiasa kita lakukan, lama-kelamaan akan menjadi sebuah gaya hidup. Saudara, ini penting supaya kita menyadari ketika kita melakukan kebiasaan untuk mengampuni. Nah, ini penting. Maka menjadi gaya hidupmu, engkau menjadi seorang yang suka mengampuni. Sekalipun manusia lain mengkhianatimu, menganiaya kamu, mengoceh-ngocehkan sesuatu yang gak jelas dalam hidupmu, mengungkit-ngungkit masa lalu dalam hidupmu, engkau sudah punya gaya hidup mengampuni, saudaraku. Jadi untuk mengampuni itu gak gampang. Tetapi karena engkau sudah jadikan gaya hidup, maka otomatis engkau bisa melakukannya. Karena dimulai dari kebiasaan. Sama-sama bilang sama saya, kebiasaan. Makanya kenapa ada orang bilang, pendeta saya sulit mengampuni istri saya sulit mengampuni suami saya. Karena engkau tidak punya kebiasaan mengampuni. Ketika engkau punya kebiasaan mengampuni dan kebiasaan itu menjadi gaya hidupmu, maka dengan mudah engkau menjadi orang yang suka mengampuni. Ada orang yang memang gaya hidupnya, kebiasaannya keras. Dan gaya hidupnya akan keras.
Ada orang kebiasaannya ngomongin orang dan gaya hidupnya akan ngomongin orang terus. Susah untuk dilepaskan. Kenapa? Karena sudah menjadi habit, menjadi kebiasaan, sudah mendarah daging, saudaraku. Ya. Nah, itu sebabnya untuk menjadi gaya hidup kita mulai dari awal, saudaraku. Sama kayak kalau kita ke pom bensin, kita mulai dari nol ya. Iya kan? Karena semua dimulai dari awal. Mulai di awal dilakukan. Pertama memang berat. Tetapi sama kayak kita baca firman, sama kayak kita mulai berdoa setiap hari. Awalnya berat, karena itu sesuatu yang tidak biasa engkau lakukan. Tetapi ketika engkau mulai terbiasa melakukan, terbiasa, lama-lama itu menjadi sebuah kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Itu akan menjadi habit, itu akan menjadi gaya hidupmu. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya harus memiliki gaya hidup melakukan firman. Amin. Karena setiap kali apa yang kita sudah dengar, saudara yang dikasih dalam Tuhan, itu kita tangkap dan kita lakukan. Makanya firman Tuhan yang kita dengar, jangan cuma kita dengar, tetapi belajar untuk melakukan. Ya, jangan cuma engkau dengar, tapi belajar untuk melakukan. Kenapa firman Tuhan? Tuhan Yesus katakan, orang yang kuat bukanlah orang yang cuma mendengar firman, tetapi orang yang mendengar dan melakukan. Kenapa? Agar ketika kita melakukan, itu menjadi kebiasaan. Kita dengar firman, kita lakukan. Kita dengar firman, kita lakukan. Kita dengar firman, kita lakukan. Itu jadi sebuah kebiasaan. Dan kebiasaan itu akan terus menerus dan menjadi sebuah gaya hidup. Yang ketiga, yang terakhir. Kenapa firman Tuhan perlu kita diingatkan kepada kita setiap hari atau berulang-ulang, iya kan? Yang pertama karena seringkali kita manusia itu lupa. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengaruniakan kepada kita Roh Kudus-Nya untuk mengajar dan mengingatkan kita. Yang kedua, kenapa firman Tuhan perlu diingatkan tiap hari atau berulang-ulang kepada kita? Agar firman Tuhan menjadi sebuah kebiasaan hidup dan menjadi gaya hidup keseharian kita, umat percaya. Dan yang ketiga, yang terakhir, kenapa firman Tuhan perlu diingatkan kepada kita berulang-ulang? Yang ketiga, karena kita masih tinggal di dunia. Apa hubungannya pendeta dengan kita masih tinggal di dunia? Loh, kita masih tinggal di dunia. Dunia menawarkan kita 1001 jalan untuk mencapai kebahagiaan. Tetapi Yesus mengajarkan jalan yang berbeda untuk engkau mendapatkan kebahagiaan. Makanya perlu terus diingatkan, saudaraku. Bayangkan kalau kita harusnya kita diingatkan dalam ibadah-ibadah minggu. Tetapi kita nggak masuk ibadah minggu, kita lupa apa yang seharusnya kita mesti dapat. Kita mesti dapat untuk kita renungkan, untuk kita lakukan, kita lupa. Karena kita skip, kita pikir nggak terlalu penting lah, yang penting saya cari uang. Engkau lupa bahwa tidak selamanya engkau ada di dunia ini, bos. Iya kan? Jadi yang ketiga saya pelajari, kenapa firman Tuhan perlu diingatkan kepada kita berulang-ulang. Karena kita masih tinggal di dunia. Saudaraku, setiap hari dunia menaburkan benih dalam hidup kita, dalam hatimu, dalam pikiranmu, engkau tabur benih. Benih itu ada yang bernama benih ketakutan. Benih itu ada yang bernama benih kekhawatiran. Benih itu ada yang bernama benih kebencian. Itu dunia taruh dalam hati dan hidupmu. Dengan apa? Dengan orang-orang yang ada di sekeliling. Sehingga ketika kita lupa akan firman Tuhan, maka benih inilah yang tumbuh. Benih ketakutan, benih kekhawatiran, benih kebencian, benih kedendaman, itu tumbuh dalam hidup kita. Tetapi ketika firman Tuhan kita dengar, benih yang sama itu bertumbuh. Makanya kita ingat peristiwa Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang gandum dan lalang, saudara. Iya kan? Ada menaburkan gandum, tetapi ketika petani-petani itu tertidur, maka si jahat menaburkan benih lalang. Maksudnya apa? Gandum dan lalang ada dalam satu lahan yang sama. Dan kalau sampai itu lalang saja tidak ada gandumnya, saudara yang dikasih dalam Tuhan, aduh, mengerikan sekali. Kalau hidup kita tidak pernah kita tabur dalam hati kita ke firman, tidak pernah kita tabur sesuatu yang membangun, tidak pernah kita tabur sesuatu dalam kebenaran dalam hidup kita, maka yang ada di taburanmu, dalam pikiranmu, dalam hatimu, hanyalah apa yang dunia tabur. Yang dunia tabur, ayo kerja, cari uang, sampai engkau mati. Dunia tidak pernah mengajarkan untuk engkau cari Tuhan. Dunia mengajarkan untuk engkau cari kesuksesan, cari keberhasilan.
Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita, ayo cari Tuhan maka engkau dapati apa yang kau inginkan. Cari Tuhan maka engkau akan dapatkan promosi Tuhan. Cari Tuhan maka engkau akan dapatkan berkat Tuhan. Cari Tuhan terlebih dahulu. Itu yang firman Tuhan ajarkan. Berbeda dengan apa yang dunia tawarkan. Bayangkan kalau kita nggak pernah merenungkan firman Tuhan berulang-ulang, maka benih yang kita terima dalam hidup kita, dalam hati kita, dalam pikiran kita adalah benih-benih dunia yang ditaburkan. Dan benih itu hati-hati. Ketika dia bertumbuh subur dalam hidupmu, maka engkau akan menuai buahnya. Karena setiap benih akan bertumbuh dan setiap tumbuhan akan berbuah. Dan buahnya itu akan kau lihat. Hati-hati ya. Jadi yang ketiga, kenapa kita perlu mengingatkan firman Tuhan dalam hidup kita, merenungkan firman Tuhan berulang-ulang. Karena kita masih tinggal di dunia. Kenapa kita masih tinggal di dunia? Karena dunia juga menabur sesuatu dalam hidup kita. Ketakutan, benih kekhawatiran, benih kecemasan, benih kepahitan, benih-benih yang tidak berkenan kepada Tuhan. Saya mengajak setiap umat Tuhan, ayo tabur sesuatu dalam hidupmu. Sehingga benih itu, benih firman Tuhan itu bertumbuh. Sehingga sekalipun ada gandum dan ada lalang, tetapi gandum akan terus menghasilkan bulir-bulir yang memuliakan nama Tuhan. Sehingga lama-kelamaan lalang itu akan menyingkir. Karena gandum terlalu banyak untuk ada dalam hidup saudara dan saya. 3 hal ini saya bagikan buat setiap kita. Kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur karena hari ini kami diingatkan firman Tuhan bahwa kami perlu firman-Mu berulang-ulang. Karena sesuatu yang berulang-ulang kami lakukan, sesuatu yang berulang-ulang kami dengar, sesuatu yang berulang-ulang kami lihat, maka itu akan ada dalam pikiran kami. Dan itu akan kami lakukan menjadi sebuah kebiasaan, dan kebiasaan akan menjadi sebuah gaya hidup. Bapa, hamba berdoa buat umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Roh Kudus mampukan kami untuk memiliki kebiasaan membaca firman, kebiasaan beribadah kepada Tuhan, kebiasaan mengambil waktu untuk berdoa. Sehingga hari-hari hidup kami tetap terus kuat ya Tuhan, dalam menghadapi setiap berbagai macam keadaan hidup. Karena kami percaya dunia di mana kami hidup bukanlah dunia yang mudah untuk kami jalani. Tapi kami sadar, selama kami berjalan bersama dengan Tuhan, selama kami hidup takut akan Tuhan, maka Tuhanlah yang memberikan kekuatan bagi kami untuk kami berjalan dalam kehendak dan perkenanan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini juga hamba berdoa, mengucapkan berkat buat setiap umat Tuhan, dimanapun mereka berada. Biarlah kasih karunia Tuhan ada bagi kami. Biarlah diberikan kepada kami hati yang mau tunduk dan dengar-dengaran akan firman Tuhan. Berikan kami hati yang selalu lapar dan haus akan hadirat Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kebiasaan-kebiasaan untuk mendengarkan firman Tuhan ada dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Sehingga benih yang kami terima juga adalah benih dari firman Tuhan. Karena kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus ada mujizat terjadi dalam hidup kami. Bapa, pagi hari ini kami bersatu hati ya Tuhan. Kami mau berdoa buat setiap apa yang menjadi pergumulan anak-anak Tuhan pagi hari ini. Ada di antara mereka yang pagi hari ini berdoa buat rumah tangga mereka. Kami satukan hati kami berdoa dalam nama Yesus. Biarlah kasih karunia Tuhan memegang rumah tangga anak-anak Tuhan. Sehingga suami dan istri saling mengasihi, saling mencintai dalam nama Yesus. Saling menghargai, saling mengasihi dalam nama Yesus. Kalau ada di antara rumah tangga anak-anak Tuhan pagi hari ini sedang ada goncangan ya Tuhan. Hamba bersatu hati bersama dengan umat-Mu ya Bapa. Mendoakan rumah tangga mereka sehingga hati suami-suami, hati istri-istri berbalik kepada pasangan mereka yang sah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami akan mendengar kabar sukacita bahwa ada pemulihan terjadi dalam rumah tangga anak-anak Tuhan. Sebab apa yang diberkati Tuhan Yesus akan tetap diberkati untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa satukan hati kami ya Tuhan. Buat setiap anak-anak Tuhan yang hari-hari sedang mengalami kelemahan tubuh. Kami percaya tubuh kami bukan sarang sakit penyakit. Tubuh kami adalah bait kudus Tuhan. Tempat di mana roh Allah berdiam. Dan kami percaya tergenapi firman-Mu. Disampaikan firman, disembuhkan mereka terjadi dalam nama Yesus.
Letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit, engkau yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh. Firman Tuhan katakan tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Dia akan tumpangkan tangannya atau sedang sakit dan orang sakit menjadi sembuh. Bapa, umatmu, kami meletakkan tangan kanan kami di bagian tubuh kami yang sakit. Kami percaya tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Dia akan tumpangkan tangan seorang sakit, orang sakit menjadi sembuh. Di dalam nama Yesus Kristus, segala sakit penyakit, segala kelemahan tubuh, aku menghardik engkau keluar dalam nama Yesus dari tubuh kami orang percaya. Sebab tubuh kami telah dibeli dengan darah yang mahal. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami menjadi sembuh. Kami terima dengan iman dan oleh bilur-bilur-Mu kami yang sakit sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini juga kami berdoa, satukan hati kami, mengucapkan berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap mereka dalam pekerjaan, usaha, bisnis mereka. Diberkatilah oleh Tuhan. Sehingga setiap pekerjaan yang mereka kerjakan, usaha, bisnis mereka, studi mereka diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Sehingga apa yang dikerjakan oleh kedua tangan anak-anak Tuhan Yesus, dibuat tangan Tuhan berhasil dan beruntung. Terjadi di dalam nama Yesus. Kalau ada di antara mereka yang hari-hari sedang mencari pekerjaan, hamba juga berdoa ya Tuhan. Sehingga Tuhan pertemukan mereka dengan pekerjaan yang layak, yang baik. Dengan penghasilan yang baik. Di dalam nama Yesus. Sehingga mereka boleh melihat anugerah dan keberkatan Tuhan ada dalam hidup mereka. Allah memberkati juga setiap mereka yang hari-hari ini sedang merintis usaha. Tuhan Yesus tolong. Sehingga mereka yang sedang merintis usaha, diberkatilah usaha mereka. Diberkatilah bisnis mereka. Diberkatilah apa yang mereka rintis dalam nama Yesus. Dibukakan jalan-jalannya bagi mereka. Karena kami percaya orang yang mengandalkan Tuhan tidak pernah akan dikecewakan. Sebab dari Tuhan Yesus datang pertolongan kami. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa menyerahkan setiap anak-anak Tuhan, secara khusus orang-orang muda yang pagi hari ini bergabung dalam doa pagi online. Bapa, hamba mengasihi mereka. Hamba mau berdoa khusus bagi mereka dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan memberkati masa muda mereka. Tuhan memberkati hari depan mereka. Sungguh kami tahu ya Tuhan, untuk orang-orang muda hidup di zaman sekarang tidak gampang, tidak mudah. Tapi kami punya Roh Kudus yang menuntun, mengarahkan hidup orang-orang muda ini untuk masuk dalam seluruh rencana dan agenda besar Tuhan. Itu sebabnya hamba berdoa dan mengucapkan berkat dimanapun orang-orang muda ini berada, yang mengikuti live doa pagi hari ini. Diberkatilah masa muda mereka, diberkatilah hari depan mereka di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Segala cita-cita yang mereka rindukan, biarlah Tuhan yang menuntun dan mengarahkan mereka untuk masuk dalam seluruh rencana dan agenda besar Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau ada di antara mereka yang hari-hari ini sedang galau, hari-hari ini sedang terpuruk oleh karena satu dan lain hal, Tuhan, hamba berdoa Engkau balut mereka dengan kasih-Mu, sehingga mereka mengalami lawatan Allah. Mereka diberikan kekuatan untuk bangkit ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Kalau ada yang di antara mereka berdoa, orang-orang muda ini ya Tuhan, sedang mencari pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan, yang bukan lagi untuk bermain-main, tetapi untuk membina suatu hubungan yang lebih serius. Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus, biarlah Allah yang mempertemukan mereka dengan pasangan hidup yang terbaik, yang berasal daripada Tuhan Yesus, yang mengasihi Tuhan Yesus, yang mencintai Tuhan Yesus, bahkan mengasihi dan mencintai, bahkan menghargai hidup mereka. Dianugerahkan bagi mereka, sebab kepada orang-orang yang takut akan Tuhan, Tuhan memberikan yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Ada orang-orang tua yang juga berdoa pagi hari ini ya Tuhan, yang sedang mendoakan anak-anak mereka. Biarlah Tuhan sendiri ada dalam hidup mereka, memulihkan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terjadi kuasa dan lawatan Tuhan dinyatakan di dalam nama Yesus, sehingga anak-anak yang mereka doakan dipulihkan, anak-anak yang mereka doakan mengalami perjumpaan dengan Tuhan, anak-anak yang mereka doakan mengalami kuasa Tuhan. Hamba juga berdoa ya Tuhan Yesus, buat setiap rumah tangga, setiap suami istri yang hari-hari ini berdoa
agar mendapatkan keturunan. Di dalam nama Yesus, biarlah Tuhan Engkaulah yang memberkati buah kandungan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan campur tangan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan lawat sehingga mereka, pasangan suami istri ini, hidup berkenan kepada Tuhan. Mereka mengalami anugerah Tuhan, dipercayakan keturunan-keturunan ilahi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada di antara saudara yang hari-hari sedang terlilit utang piutang. Engkau sedang kesusahan dalam ekonomimu. Tuhan ingatkan pada saat kita memuji dan menyembah Tuhan tadi, segala sesuatu dalam ekonomimu akan dipulihkan Tuhan. Tanamkan dalam imanmu. Engkau yang hari-hari ini mungkin sedang berdoa untuk ekonomimu yang sedang tergoncang. Engkau yang hari-hari sedang berdoa untuk melunasi segala hutang piutangmu. Hari ini dalam nama Tuhan Yesus, engkau sudah melihat jawaban Tuhan terjadi dalam hidupmu. Ketika engkau memuji menyembah Tuhan, Tuhan turun tangan, Tuhan berperkara dalam hidupmu. Dan itu yang akan Tuhan genapi. Ingat, Tuhan adalah Allah yang memelihara. Dialah Jehovah Jireh, Dia Allah yang menyediakan. Tetap andalkan Tuhan. Jika itulah dirimu, imani terjadi dalam hidupmu. Ekonomimu dipulihkan. Setiap utang piutangmu, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus buka jalan dalam hidupmu. Dan itu yang terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami datang kepada Tuhan. Kembali hamba berdoa menyerahkan setiap jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan. Biarlah Tuhan jamah, terangi setiap langkah mereka Tuhan. Sehingga mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus yang mengasihi hidup mereka, yang mengubahkan hidup mereka dan memulihkan hati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus terjadi. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus. Kami percaya ada hal-hal dahsyat Tuhan kerjakan dalam kami berdoa, dalam kami memuji dan menyembah Tuhan. Pagi hari ini kami juga berdoa ya Bapa, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat kota di mana kami tinggal. Diberkatilah kota kami, diberkatilah ekonomi kota kami, diberkatilah keamanan kota kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah Tuhan memberkati juga bangsa kami. Indonesia aman, Indonesia diberkati, Indonesia dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati ya Tuhan pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan. Sehingga pemimpin-pemimpin kami hidup takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, berjalan dalam kejujuran dalam memimpin bangsa ini. Tuhan, kami berdoa buat Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada. Kami berdoa buat Panglima TNI Kapolri beserta jajarannya. Bahkan kami berdoa buat pemimpin-pemimpin pemerintahan yang ada di pusat maupun di daerah. Para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, lurah, RT, RW atas bangsa kami diberkati dengan roh takut dan gentar akan Tuhan. Sehingga dalam apa yang mereka kerjakan, biarlah mereka melihat campur tangan Tuhan, menolong mereka untuk memimpin apa yang Tuhan titipkan untuk mereka pimpin dalam hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Rencana 2024 akan ada pemilihan umum, Tuhanlah yang memberkati. Sehingga semua keadaan aman, keadaan kondusif, keadaan berjalan dengan baik. Dan kami berdoa buat mereka yang bekerja, baik KPU, KPUD, Bawaslu daerah, dalam nama Yesus, Tuhan Yesus tolong. Sehingga mereka bekerja dengan baik, roh takut dan gentar akan Tuhan menguasai hati dan hidup mereka. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, Engkaulah Allah yang memimpin bangsa kami. Hamba juga berdoa buat setiap anak-anak Tuhan Yesus yang tidak tinggal di Indonesia. Mereka tinggal di bangsa-bangsa lain. Biarlah Tuhan juga yang memberkati negara mereka, memberkati pemimpin-pemimpin negara mereka, memberkati bangsa di mana mereka tinggal, sehingga mereka menjadi berkat bagi bangsa di mana mereka tinggal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Secara khusus pada akhirnya hamba berdoa, kalau ada jiwa-jiwa yang hari-hari ini sedang terpuruk, Tuhan, kalau ada jiwa-jiwa di antara mereka yang bergabung dalam live doa pagi hari ini, mereka sedang mengalami down dalam iman mereka. Mereka sedang mengalami titik terendah dalam hidup mereka dan mereka bergabung pagi hari ini. Bapa, hamba berdoa bagi mereka dalam nama Yesus Tuhan. Roh Kudus beri kekuatan bagi mereka. Roh Kudus pulihkan hidup mereka. Roh Kudus bangkitkan iman mereka dalam nama Yesus. Mereka hidup memuliakan Tuhan, mereka diubahkan, mereka dipulihkan. Terjadi di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini kami sudah berdoa. Dan kami imani apa yang kami doakan sudah kami terima. Terjadi dalam kehidupan masing-masing kami. Sebab bagi Tuhan Yesus tidak ada perkara yang mustahil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya.
Saudara yang dikasih dalam Tuhan, doa pagi kita selesai Rabu 24 Mei. Saudara, saya percaya kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Ingat, selalu berulang-ulang dengarkan firman. Berulang-ulang dengarkan firman. Berulang-ulang dengarkan firman. Karena ketika engkau mendengar, engkau akan mulai melakukan. Ketika engkau mulai melakukan, itu akan menjadi sebuah gaya hidup dalam kehidupan keseharian kita ya. Nanti malam jangan lupa kita ada di hari ke-6 dalam rangkaian ibadah 10 Days Anointing, di mana kita rindu untuk terus diperlengkapi, dituntun dan diarahkan oleh Roh Kudus Tuhan. Sehingga nanti malam saya mengadakan ibadah malam yang ke-6 dalam 10 Days Anointing dalam Zoom online. Bagi yang mau bergabung silakan bisa DM saya untuk linknya, sehingga setiap kita boleh terus menikmati berkat-berkat Tuhan ya. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.